Ya, Sir, kenapa, Sir? Jam berapa nerima layanan mata belajarnya online? Sebentar, sorry, sinyal saya putus-putus. Oke. Jam berapa ya? Yang tahu informasinya? Jam 9 atau enggak jam setengah 10, Pak. Oh gitu. Saya ngelihat sih, cuman keterangan di situ ada. Di semester ini ada mata kuliah yang online, saudara? Atau ada yang blended, seminggu online, seminggu onsite? Ya. Gimana, Vi? Ada, Pak. Ada ya? Iya, Pak. Oke, jadi hari ini saya nggak tahu informasinya, ada informasi apa yang menyebabkan harus online. Ada sedikit ribet ya mata kuliah Jakom di online kami. Harus praktek saya. Oke, tapi nggak apa. Di bahan materi yang tadi saya sampaikan berkaitan dengan mata kuliah hari ini adalah tentang Ethernet ya. Nah, tadi pertanyaan-pertanyaan saya yang berkaitan dengan Ethernet, ada yang bisa lihat mungkin tadi Ethernet itu seperti apa bentuknya? Mungkin melihatnya di komputer ada, tapi di sebelah mananya tuh? Di sebelah mana? Ada yang lihat? Bisa lihat Ethernet itu dari mana? Boleh direspon? Oke, suara saya masuk ya? Halo? Masuk, Sir, tapi sorry, suaranya kayak naik turun gitu, Sir. Oh, suaranya naik turun ya? Iya, Oke, Sir. sebentar. Coba. Yang lain gimana yang lain? Suara saya apakah terdengar? Jelas? Di saya juga Pak. Oke, ini saya kebetulan pakai headset Bluetooth, jadi mungkin ada, saya coba lepas aja headset Bluetoothnya, terus saya pakai ini aja lah, pakai speaker biasa. Oke, suaranya udah lebih jelas? Sudah, Pak. Oke, baik, terima kasih. Baik, bahasan kita tentang Ethernet, yang tadi saya coba berikan adalah lebih kepada bagaimana Ethernet ini secara fungsi memberikan kita gambaran tentang cara sistem kerja jaringan. Selama ini kalau kita menggunakan jaringan, selalu berharap apa yang kita kirimkan bisa sampai kepada tujuan yang kita kirimkan. Ada source dan ada destination. Hari ini sebenarnya tadi ada beberapa hal yang mau saya praktekkan berkaitan dengan bagaimana kita bisa melihat cara kerja sebuah jaringan ini dengan beberapa hal yang kita bisa lihat dari sistem komunikasi antar setiap layer atau antar setiap lapisan. Nah, di chapter ini atau di materi hari ini sebenarnya mengulas tentang karakteristik dan cara kerja Ethernet seiring perubahannya dari media berbagi, di mana teknologi komunikasi data berbasis contention hingga menjadi teknologi high bandwidth dan full duplex yang ada saat ini. Jadi bicara Ethernet itu adalah bicara sebuah teknologi yang mampu memberikan sebuah arahan terhadap komunikasi antara sumber ke tujuan dengan menggunakan satu interface yang ada. Kalau kita lihat beberapa interface yang ada di dalam jaringan itu, mungkin sebagai gambaran saja, kalau saya misalnya
memberikan satu tulisan seperti ini kepada Anda. Misalkan ini ada Ethernet, ya. Ini ada Ethernet, ini ada image-nya. Nah, biasanya kita bisa lihat gambaran Ethernet itu adanya di port-port seperti ini. Ini kita sebut sebagai teknologi Ethernet-nya. Ini adalah Ethernet yang ada di sini. Jadi kita sering nyebutnya adalah colokan gitu ya, colokan buat masuk ke kabel. Nah, inilah yang kita sebut adalah Ethernet. Jadi device yang kita masukkan ke dalam kabel ini disebut namanya teknologi Ethernet. Ada yang di dalam laptop, di PC, di switch, di router itu adalah Ethernet. Nah, ini ada tulisan nih 1 2 3 4 ini Ethernet. Ethernet port ya. Itu port Ethernet. Nah, ini adalah Ethernet yang ada di situ yang dari sini sebenarnya dia fungsinya sebagai jalur komunikasi untuk bagaimana menyebarkan informasi dalam sebuah jaringan. Ya. Ini adalah definisi dari sebuah Ethernet itu sendiri. Nah, pernah kita lihat gambar seperti ini ya. Ini kalau di komputer biasanya kita kenal ada beberapa device. Ada yang boleh bantu saya? Ini yang saya tunjuk ini adalah LAN port. LAN port itu adalah NIC dan kita sebut Ethernet. Ada port apa lagi yang ini tadi saya tunjuk nih? Yang ini ada yang kenal ini port apa namanya? VGA sama HDMI. Ini VGA ya atau serial, VGA serial ya. VGA serial. Kalau yang ini buat apa namanya? Port apa namanya disebut? Ini ada 4 disebut port apa kita sebut namanya? USB port, Pak. USB port. Ada yang tahu nggak USB port itu kepanjangannya apa? USB, ada yang tahu kepanjangannya USB? Kita sering pakai peralatan USB. What define USB? Ada yang bisa bantu? USB? Halo? Universal Serial Bus, Pak. Universal Serial Bus. Apa yang menjadikan dia menjadi sebuah port yang disebut serial, universal? Kira-kira ada yang bisa bantu nggak? Kenapa dia disebut sebagai port yang memiliki jalurnya universal? Serial itu kan kita bisa sebut dia sebagai serial karena memang definisi dari sebuah port interface ini adalah ini serial ya. Dan disebutnya, cuman ini disebutnya serial universal. Bus itu kan jalur, saluran. Universal serial bus. Karena memang di dalam USB ini, dia bisa berfungsi sebagai input dan output. Kalau dia bisa sebagai mouse, maka dia bisa dikategorikan sebagai input. Ya, seperti itu. Nah, ini yang kalau kita lihat bagaimana jaringan sebagai interface-nya itu ada di dalam area di situ. Oke, kita coba lihat di sini. Pengenalan pada hari ini berkaitan dengan protokol Ethernet, ARP, switch LAN, sampai dengan kesimpulan. Nanti kita coba lihat, mudah-mudahan waktunya cukup. Ada beberapa bahasan yang ada di net akadnya ya. Nah, jadi di dalam Ethernet operation di situ ada yang namanya LLC. LLC itu link logical control ya, atau logical link control dan MAC sub-layer. Di mana Ethernet ini adalah teknologi LAN yang paling luas digunakan, beroperasi di layer data link dan layer fisik. Nah, keluarga dari teknologi jaringan yang didefinisikan pada IEEE 8022 dan 8023 standar. Ini mendukung bandwidth dari mulai 10, 100, 1000, 10.000, 40.000 dan sampai 100 gigabit per second atau Gbps. Nah, standar Ethernet ini mendefinisikan protokol layer 2 dan teknologi layer 1. Masih ingat? Layer 1 di dalam jaringan itu namanya apa? Pada usi layer? Boleh dibantu? Layer 1? Physical, Pak. Physical. Layer 2-nya? Data link. Data link. Oke, jadi
Standar Ethernet ini ternyata ada di protokol layer 2 dan teknologi layer 1 dan sublayer dan sublayer yang terpisah dari layer data link logical link control dan MAC sublayernya. Nah, ini gambarannya. Jadi dari sublayer LLC dan MAC ini kita bisa melihat bahwasanya di Ethernet ini ada data link dan ada physical di mana dia menggunakan standar di 802.2 dan 802.3. Nah, ini teknologi Ethernet. Jadi kalau di OSI layer ada physical, data link, network transportation, presentation, dan application sampai layer 7. Ya, jadi kalau kita lihat Ethernet is defined by data link layer and physical layer protocol. Jadi Ethernet itu ada di 2 layer, baik di layer physical maupun di layer data link. Seperti itu. Nah, sublayer LLC dan MAC ini tugasnya apa? Yang pertama adalah menangani komunikasi antara upper dan lower layer. Uppernya di data link apa? Uppernya. Layer ketiga kita sebut apa? Uppernya? Network. Network. Di layer 4? Boleh dibantu yang lain? Layer 4 apa? Transport. Lower layer dari data link kita sebut namanya physical. Nah, fungsi ini adalah mengambil data protokol jaringan dan menambahkan informasi kontrol untuk menolong penyampaian paket ke tujuan. Nah, di sini ada MAC. Jadi MAC itu media access control, ini sublayer bawah lapisan data link di mana diimplementasi berupa hardware, biasanya pada NIC komputer. Makanya pertanyaan saya yang nomor 2 tadi ketika Anda bicara tentang Ethernet, di mana kita bisa lihat Ethernet. Nah, jadi tadi saya sudah sampaikan Ethernet itu bisa kita lihat di perangkat NIC. NIC itu kepanjangannya adalah Network Interface Card. Jadi di NIC inilah yang menjadi penghubung MAC address dan LLC berupa physical yang dihubungkan biasanya medianya melalui kabel. 2 tugas utamanya adalah melakukan enkapsulasi data dan media access control. Yang dimaksud media access control itu apa? Nah, ini. Jadi kalau kita lihat di physical layer, gambaran sebuah Ethernet ini adalah data encapsulation atau frame delimit address error detection. Kemudian di media access control dia melakukan control or frame placement on and off of the media sama media recovery. Jadi di media access control ini bagaimana data yang dibawa dalam sebuah jaringan, maka ada proses controllingnya. Ini diumpamakan kalau kita mengirimkan sebuah paket, maka ada upaya untuk melakukan trackingnya. Udah sampai manakah data tersebut, apakah data yang dikirim sudah sesuai atau tidak. Begitupun di jaringan. Di jaringan ketika informasi ataupun data yang kita kirimkan, apakah meyakinkan data itu semuanya sudah sampai ke alamat tujuan atau ke lokasi. Nah, itu ada recovery yang memungkinkan data itu bisa dicek gitu ya. Jadi di sini di MAC sublayer di mana kita bisa lihat frame dibangun sebelum transmisi dan frame dibongkar saat penerimaan di tujuan. MAC layer menambahkan sebuah header dan trailer pada protokol data unit jaringan. Nah, ini menyediakan 3 tugas primer mulai dari pembatasan frame, identifikasi sebuah grup bit yang membangun frame, mensinkronisasi antara node pengirim dan node penerima, pengalamatan tiap Ethernet header yang ditambahkan ke dalam frame yang mengandung alamat fisik ya, sehingga frame dapat dikirim ke node tujuan. Dan juga ada deteksi error di mana tiap frame Ethernet mengandung sebuah cycle redundancy check atau CRC dari kandungan sebuah frame. Nah, ini gambaran yang paling kita bisa lihat dari yang namanya Ethernet itu sendiri. Nah, saudara bisa melihat ketika data itu bentuknya seperti apa, nanti kita bisa lihat dari sebuah model yang ada di kita bisa lihat di Wireshark ya. Di Wireshark. Nah, ini bertanggung jawab MAC sublayer ini penempatan frame pada media dan penghilangan frame dari media. Nah, ini berkomunikasi langsung dengan layer fisik. Jika multiple device pada satu medium mencoba untuk memforward data terus-menerus, ya.
Nah, media access control juga ada proses carrier send multiple access di mana digunakan untuk mendeteksi sinyal yang dibawa oleh media. Nah, jika pada media tidak ada sinyal, maka device bisa mengirimkan data. Jika dua device mengirim data pada waktu bersamaan, maka data bisa bertabrakan. Nah, itu ada proses controlling dari yang namanya CSMA, Carrier Sense Multiple Access. Jadi data ketika dikirimkan berbarengan, apakah memungkinkan bisa sampai atau tidak. Jadi ada contention based access. Kalau kita lihat di sini, misalkan sebuah frame itu mengirim I try to send when I'm ready, kemudian dia melakukan share media, maka di situ contention based access memiliki station can transmit anytime. Ya, jadi dia bisa mengirimkan kapanpun. Dia bisa collision axis memungkinkan data itu juga bisa bertabrakan dalam satuan waktu bersamaan ketika pengiriman data. Kemudian ada mekanisme yang tersedia ketika ada penyelesaian permasalahan. Maka di situ carrier sense multiple access collision collision detection for Ethernet network ya, atau 802.11 untuk network. Jadi di standarisasi 802.11 ini di wireless network juga sama. Memungkinkan frame itu datanya dalam satu gelombang bisa saja bertabrakan gitu ya. Maka di sini carrier sense multiple action collision detection di mana device memonitor media jika ada keberadaan sinyal data. Nah, jika tidak ada sinyal menandakan media bisa digunakan. Device lanjut mengirimkan data. Kebayangkan sama saudara kalau misalkan mengirim barang gitu ya, dalam kondisi jalanan semuanya full. Bisa nggak nyampe barang itu? Pasti macet gitu kan. Yang berbarengan dalam satuan waktu. Maka yang artinya media tersebut lagi banyak digunakan. Ya, ketika banyak digunakan memungkinkan jalur yang ada itu bisa saja menjadi terpakai dan ketika pengiriman bisa saja menjadi lambat. Nah, jika sinyal terdeteksi yang menandakan sedang ada device lain yang mengirim di waktu yang sama, maka semua device langsung berhenti mengirim sinyal dan mencobanya lagi nanti. Nah, inilah sistem kerja dari sebuah pengiriman data ya secara virtualnya atau secara modelingnya. Jadi di sini kita bisa lihat bagaimana CSMA collision detection dipakai oleh jaringan internet. Saat ini tidak diperlukan lagi karena intermediate device yang sudah sangat baik seperti router dan switch membuat collision tidak terjadi. Nah, koneksi nirkabel pada lingkungan LAN masih harus waspada terhadap collision. Nah, kenapa kalau jaringan menggunakan wireless kadang bisa saja terjadi seperti itu, ya. Kemudian ada CSMA collision avoidance di mana device mengamati media untuk keberadaan sinyal. Jika media sedang tidak digunakan, device mengirim notifikasi melalui media agar hanya device itu yang menggunakannya. Lalu device mengirimkan data, biasanya ini digunakan di jaringan wireless 802.11. Itu gambarannya sih. Media access control itu seperti itu. Oke, di sini ada yang namanya MAC address. Kemarin saya sempat menginformasikan ke saudara, MAC address itu adanya di mana? Kita bisa lihat di CMD ya. Boleh lihat di komputernya, di CMD itu di mana Anda bisa menggunakan perintah ipconfig/all. Boleh dibantu kira-kira MAC address itu yang mana ya? Jadi saudara bisa lihat ada namanya physical address. Nah, jaringan saya menggunakan wireless. Di mana wireless? Ethernet saya medianya disconnected karena kalau di rumah biasa menggunakan WiFi. Kemudian, nah saya menggunakan wireless LAN, local area connection 1. Oh ini wireless LAN adapter WiFi. Saya pakai WiFi. Nah di sini bisa kelihatan tuh. Description mereknya adalah Intel Dual Band Wireless AC3165. Physical address-nya adalah sekian. Nah ini physical address saya. Ini MAC address yang saya miliki. B8819842B20B. Itu physical address. IP saya adalah 192.168.1.13. Kemudian gateway-nya adalah 192.168.1.1. Boleh bantu yang lain kira-kira bisa dicek berapa physical address-nya? Bisa lihat di CMD-nya. Nah, ini gambaran MAC address diterapkan di workstation, server, printer, switch, dan router. Jadi kalau ditanya MAC address adanya di mana? MAC address itu ada di setiap port
pada device, jaringan, atau kita sebut namanya end user. Server, printer, switch itu media koneksi ya. Atau kita sebut namanya dia lebih kepada perangkat untuk pendukung dalam jaringan, switch dan router. Nah, itu memiliki MAC address. Ini MAC address-nya bisa juga ditulis dalam bentuk mirip seperti tadi, saya 00 seperti ini. Ada yang menggunakan strip, ada yang menggunakan titik 2, atau ada juga yang menggunakan seperti ini. Di forward ke sebuah jaringan Ethernet, menempelkan informasi header kepada paket, mengandung MAC address sumber dan tujuan. Tiap NIC melihat informasi untuk melihat apakah MAC address tujuan pada frame cocok dengan MAC address fisik yang disimpan di RAM. Ya. Jika tidak cocok, device menolak frame tersebut. Nah, jika cocok dengan MAC tujuan dari frame, NIC melewatkan frame menuju layer erosi tempat frame akan didekapsulasi. Nah, jadi gambaran enkapsulasi Ethernet itu gambarnya seperti ini. Umumnya lambat ya, kisaran 10 Mbps, tapi teknologi Ethernet sekarang bisa sampai 10 gigabit per second dan lebih cepat. Ada struktur frame-nya. Nah, ini struktur frame-nya, di mana setiap struktur pada frame tetap sama dari dulu secara format. Saya mau tanya mungkin dari sebagian yang hadir di sini, kalau kita lihat di Ethernet 2 dan IEEE 8023 standar definisi ukuran minimum frame 64 byte dan maksimumnya adalah 1518 byte yang panjangnya kurang dari yang dianggap collision fragment dan run frame. Jika ukuran frame yang dikirim kurang dari minimum atau lebih besar dari ukuran maksimum, maka device penerima akan mendrop frame-nya. Jadi pada layer fisik, versi Ethernet yang berbeda Ethernet juga bervariasi dalam hal mendeteksi dan menempatkan data di media. Contoh, ada yang bisa bantu jawab saya? Kalau saya mengirim file, ini ada hitung-hitungannya nih. Sebesar 1 mega, maka kira-kira bisa di-define menjadi berapa frame tuh data tersebut kira-kira? Apakah data itu langsung dikirim dalam 1 mega sekaligus? Apa dipecah-pecah dulu? Boleh dibantu? Vincent? Cecilia? Halo. Pecah bukan, Pak? Ya, jadi data itu dipecah dulu ya. Jadi 1 mega itu harus dipecah. 1 mega kan ukurannya besar sama dengan 1024 kilobyte. Sedangkan satuan frame itu maksimum di 1518 byte satu frame. Jadi data itu ketika 1 mega maka dia akan dipecah dulu, akan dikecil-kecilkan dulu datanya. Nah, ini ukuran frame Ethernet. Ukurannya sekian 4 byte, kemudian ada ekstra 4 byte. Nah, ini pengenalan pada frame Ethernet. Ini kita bisa lihat preamble dan start frame-nya berfungsi untuk sinkronisasi antara device dan pengirim dan penerima, menjelaskan panjang dari data frame dan protokol yang digunakan, ya. Mengandung data terenkapsulasi dari layer yang lebih tinggi, yaitu paket IP versi 4. Jadi ukuran strukturnya seperti ini. Nah, ini juga sama. Ukurannya frame check sequence field, jadi semua data mendeteksi error. Jadi begitu prosesnya agak sedikit panjang. Ketika kita mengirimkan data, maka data itu bisa saja menjadi sebuah informasi yang kita bisa lihat saat ini, tapi di dalam proses pengirimannya, maka model komunikasi pada jaringan, data itu dipecah menjadi beberapa model. Nah, ini ada bahasan tentang MAC address dan hexadesimal. Jadi, ini neranginnya agak kurang nyaman saya di sini. Namun, kalau nanti kita coba di lab, banyak waktu yang kita bisa coba gambarkan. Bicara tentang MAC address dan hexadesimal, ataupun cerita tentang biner sama desimal. Jadi kalau saudara pernah lihat urutan Ethernet MAC address itu adalah menggunakan hexadesimal. Nah, ini physical address IP config/all, ini adalah physical address 0021 CC BA 44 C4 ya. Ini adalah berupa physical address.
Nanti kita coba ngitung ada di materi IP address berkaitan dengan representasi MAC address itu sendiri. Ini MAC address unicase, bagaimana MAC address itu dikirimkan, misalkan unicase itu antara satu host ke host yang lain, atau antara satu sumber ke destination yang ada, ini namanya unicase. Jadi kalau kita mengirimkan data dalam satu jalur komunikasi, maka unicase ini misalnya source hostnya adalah IP-nya 192.168.1.5, MAC address-nya adalah 0007E963C53, kemudian destination MAC address-nya atau IP address destination-nya adalah server, di situ 192.168.1.200 dan MAC address-nya adalah 0007E942AC28. Maka di dalam Ethernet frame, satuan itu terbangun menjadi sebuah gambaran yang namanya frame yang terdiri dari destination, source, kemudian sumber IP, destination IP, kemudian data usernya sama si trailernya. Maka ini digunakan sebagai MAC address unicase dalam proses pengiriman. Sedangkan broadcast address itu menggunakan destination MAC address-nya berbeda. Jadi sumbernya misalkan dari 00 ke 07E963C53 itu sebagai sumbernya, source-nya. Dan dia mau menggunakan jalur broadcast. Maka jalur broadcast yang digunakan adalah broadcast MAC destination address menggunakan source to forward packet to all hosts. Jadi dia bisa menggunakan MAC address yang namanya FFFFFF itu. Nah itu dikirimkan ke host group yang ada. Nah itu jalur si broadcast. Jadi selama ini kan kalau kita terima broadcast dalam sebuah message, nah itu adalah komunikasi destination broadcast-nya menggunakan MAC address-nya. Kemudian multicast, sedangkan kalau multicast terdiri dari hanya beberapa host saja, ya. Di situ ada destination, source, MAC, source IP, destination IP, ya. Nah, pertanyaan yang berikutnya, di dalam jaringan ini kita kenal ada yang namanya MAC dan IP. Pertanyaannya, bedanya apa MAC address dan IP address? Nah, tadi juga jadi satu pertanyaan di pembukaan saya. Jadi kalau kita lihat MAC address itu adalah sebuah identitas yang dimiliki pada setiap perangkat. Di mana adanya? Di setiap interface, baik itu Ethernet, baik itu wireless, atau Bluetooth, atau infrared. Itu ada alamatnya, memiliki alamat tetap, ya. Sama seperti kita manusia itu namanya kemungkinan nggak berubah gitu ya, dari kita lahir sampai dengan kita dewasa sampai kita meninggal itu namanya biasanya tetap. Ini dikenal juga sebagai alamat fisik karena secara fisik diberikan pada host di NIC. Sedangkan IP address ini mirip dengan alamat dari nama orang tersebut. Contoh kalau saya nama saya Adi, tinggal saya misalkan di Jakarta atau di Tangerang gitu, maka itu adalah IP address. Itu memungkinkan bisa berubah-ubah ya. Tapi kalau MAC address itu seperti identitas nama kita. Nah, ini berdasarkan tempat di mana host berada. Jadi kalau Anda misalnya di rumah, IP address-nya sekarang 192.168.1.3. Kalau di laptop, pindah ke kampus bisa saja berubah karena ganti IP atau ganti provider. Atau yang paling gampang handphone lah. Handphone Anda kalau pasti pindah-pindah, Anda bisa cek itu, IP address-nya pasti berubah. Anda boleh cek screenshot kira-kira di lokasi rumah Anda IP-nya dapat sekian. Kalau pakai WiFi sekian. Kalau dapat dari ISP sekian. Nah itu bisa berubah-berubah. Nah baik alamat fisik MAC dan alamat logik IP dibutuhkan oleh komputer untuk bisa berkomunikasi. Seperti nama dan alamat orang yang diperlukan untuk berkirim surat. Nah, tujuannya seperti itu sih. Nah, ini konektivitas ujung ke ujung dari MAC dan IP. Ini misalnya adalah destination, sini adalah source-nya, kemudian ini adalah data dan trailernya, ya. Kemudian ujung ke ujung MAC dan IP pada di data link layer, di sini ada protokol seperti satelit, ya. Kemudian di wilayah yang berbeda juga bisa saling berkomunikasi. Di situ ada routernya, ya. Nah, yang berikutnya ada ARP. Tadi ada pertanyaan tentang ARP. Apa sih fungsi ARP itu? ARP ini mengirim note
atau titik membutuhkan cara untuk mencari tahu alamat MAC tujuan untuk sebuah Ethernet link yang diberikan. Protokol ARP ini menyediakan dua fungsi dasar utama. Pertama, melakukan resolve alamat IP versi 4 menjadi MAC address. Kemudian juga yang berikutnya adalah memaintain table of mapping. Jadi sebuah permintaan data. Nah, ini kita minta nanti coba misalkan membuat di contoh praktikum. Ada yang udah bikin belum praktikum yang hari ini? Yang bikin DHCP. Kemarin kita udah bikin DHCP kan pakai server. Di latihan praktikum udah ada yang bikin DHCP pakai router? Udah tapi nggak bisa, Sir. Belum berhasil, Pak. Nggak berhasil? Iya, Sir, belum berhasil. Oke, kalau nggak berhasil nanti kita coba lihat apa yang harus saudara siapkan untuk bisa menjadikan konfigurasi si DHCP pada router itu bisa terpanggil IP address-nya ya. Nah, ini pengenalan pada ARP. I need send to information 192.168.17 but only have the IP address. I don't know MAC address of device that has that IP. Jadi dia nanya, ada IP yang 17 enggak gitu loh. Jadi ketika dia mengirimkan informasi, ketika kita ngeping, dia tuh nanya di jalur jaringan tersebut. Makanya kalau di router, ketika kita mengirimkan ping, sebenarnya dia nanya itu, ada alamat IP yang sekian enggak gitu. Nah, biasanya dia nggak langsung respon, makanya keluarnya RTO, request timeout. Nah, kemudian dia nanya lagi, ada yang IP-nya sekian nggak? Nah, ketika ada dia replay. Ketika replay itu dia artinya menjawab, oh saya IP-nya 1.7. Nah, artinya itu menjawab itu. Jadi requirement atau permintaan informasi dari setiap IP address, maka dia akan menyamakan terhadap IP address-nya. Nah, fungsi dari operasi ARP ini berguna mencari alamat layer data link yang dipetakan ke tujuan alamat IP versi 4. Jadi address resolution protocol itu dia sudah punya tabel gitu loh. Inilah hebatnya jaringan. Di dalam satu kelompok dia sudah bisa menentukan tabel alamat-alamat IP yang di sekitarnya. Nah, itu dia bisa membaca tuh. Makanya ketika ada yang meminta, nah dia akan mengirimkan, tolong yang alamat IP-nya sekian, merespon terhadap yang permintaan dari host yang lain atau dari sumber yang lain. Nah, di sini ada ARP request. Layer 2 membroadcast ke semua device pada Ethernet LAN, di mana titik ataupun host yang cocok dengan IP address pada broadcast akan membalas. Jika tidak ada device yang merespon pada request ARP request, paket akan di-drop karena frame tidak dapat dibuat. Nah, itu ketika tidak dapat dibuat, maka timbullah yang namanya RTO. Gitu ya. Ini cara sistem komunikasinya ya. Jadi teman-teman di sini membayangkan selama ini kalau kita menggunakan jaringan, taunya ngeping, nyambung, buka website, kebuka, chatting, nyambung. Apa yang membuat itu nyambung? Karena komunikasi di dalam jaringannya bisa terbangun gitu loh. Tapi kalau tidak terbangun, maka efeknya adalah pasti banyak sekali kendala pada jaringan tersebut yang mengakibatkan komunikasi tidak terjalin atau tidak terhubung. Nah, ini ada ARP case ya, fungsi ARP. Nah, ini lebih kepada menceritakan ketika dia forwarding data with MAC address information. Ya. Kita bisa lihat ini sebenarnya di materi yang ada di NetAcad deh. Coba kita coba lihat di NetAcad-nya ya. Di netacad.com-nya itu kalau kita login, saudara bisa lihat di materi chapternya memang agak lompat ini karena kemarin saya bisa membandingkan antara yang ada di portalnya UBM dengan apa yang ada di Cisco. Ini terjadi perubahan berkaitan dengan kurikulum yang ada. Jadi ternyata kalau dilihat enggak, tapi secara global sebenarnya mirip. Nah, kalau Anda masuk ke di sini ya, ini materinya ada di Ethernet Concept. Nah, ini dia ada di modul 4 dan 7. Jadi kita bisa lihat di Ethernet Concept itu
Kita lihat di LMS-nya, LMS NetAcad. Ya. Di NetAcad ini LMS-nya ada, kita bisa lihat di sini ada physical layer. Nah, kita melewati number system sama data link layer. Kita tadi masuk langsung internet switching di sini. Ini gambar internet switching itu kalau mau dilihat bisa di sini. Saya coba sedikit gambarkan saja. Nah, ini modul ini bicara tentang Ethernet frame. Sebagai gambarannya, ada Ethernet encapsulation, ada OSI model. Nah, ini ada di sini data link sublayer-nya. Jadi saudara bisa baca juga untuk pengayaan di sini ada Ethernet frame field, isinya ada apa saja. Nah, ini pemahaman tentang Ethernet. Nah, ini yang saya ingin coba lihat. Ada yang namanya Wireshark. Wireshark itu adalah untuk menguji bagaimana sebuah Ethernet frame itu bekerja. Nah, ini ada gambaran nih. Jadi, use Wireshark to exam, menguji Ethernet frame. Ukurannya sekian, ivconfig/all. Nah, jadi ini screenshot highlight kalau misalkan detail pada ARP request. Ini ada frame, ada Ethernet, ada address resolution protocol, dia akan mencari itu. Nah, di Wireshark ini aplikasi yang saudara boleh download dan itu free. Itu adalah aplikasi untuk melakukan analisa paket. Saya mau coba gambarkan menganalisa paket dalam jaringan itu seperti apa. Jadi kalau misalkan kita melihat gambaran sebuah yang ada di dalam MAC address secara formatnya itu ada di sini, ada preamble, ada destination, ada source address, frame type, data, FCS. Jadi di sini sebenarnya menggambarkan tentang data itu ketika lewat dalam sebuah media komunikasi, maka bisa sedetail mungkin data itu bisa ditangkap secara realnya. Saya ada modul yang tadinya ini saya akan sampaikan kalau di lab. Ini ada namanya tutorial Wireshark. Yang tadi sebenarnya lebih kepada contoh latihannya. Dan di sini adalah modulnya, di mana kita bisa menggunakan Wireshark ini, kita install, menjalankan Wireshark-nya. Tujuannya adalah kita melakukan capturing. Nah, jadi capturing itu ada di sini posisinya. Jadi ketika data itu lewat dalam sebuah jaringan, dalam sebuah paket, maka ini kita sebut namanya paket tanda jaringan. Di sini ada frame menggunakan kabel, di sini ada Ethernet. Ethernet itu adalah Intel, si MAC address-nya sekian, tujuannya broadcast-nya adalah sekian. Lewat IP-nya adalah 10.5245, destination-nya 10.52.255, kemudian menggunakan UDP. Nah, ini kita sebut namanya adalah hexadesimal dan ini adalah desimal. Jadi ketika jaringan data yang lewat dalam sebuah media itu kita bisa tangkap dalam sebuah paket, dalam sebuah segmen, dalam sebuah frame, sampai data itu berbentuk menjadi sebuah desimal. Gambarannya sih begitu sih. Contoh, ini ada, kita bisa mulai mengcapture. Langkah-langkahnya capture interface, kemudian kita ada tampilan seperti ini, kemudian kita start. Nah, ketika start di sini ada menu, ada display filter, ada daftar paket yang berhasil ditangkap. Nah, ini daftar paketnya, jadi paketnya sangat banyak sekali di sini. Kemudian di sini ada detail dari paket yang terpilih. Nah, sehingga detail paket ini ketika diterjemahkan dalam format hexadesimal bentuknya menjadi seperti ini. Karena kita tahu komputer itu kan kenalnya hanya angka 2 ya, biner, yaitu angka 0 dan 1 gitu ya. Nah, ini dari hexadesimal bisa berubah menjadi desimal sehingga informasi data itu bisa kita tangkap. Nah, di sini kita bisa bernavigasi antara menu yang tersedia di Wireshark. Ini adalah kolom mengisi dengan sintak untuk membatasi paket-paket apa saja yang bakalan ditampilkan pada list. Ini ada daftar paketnya, ada detail paketnya, ada detail hexanya. Sehingga di dalam daftar paket itu kolom-kolomnya mulai dari time, source, destination, protokol, dan info. Mencoba mengcapture, contohnya gini, ya kita melakukan capturing ini bisa Anda lakukan kalau ada teman saudara yang lagi join atau lagi mau kirim email atau mau ngecek passwordnya apa, username-nya apa, itu bisa kelihatan dari sini. Buka browser, contoh di sini Anda buka browser www.my.tk, misalkan contohnya Tiongkok di sini. Kemudian kita melakukan load halaman pada my.tk ini di Wireshark, akan tampil paket-paketnya seperti ini. Nah, ketika tampil paketnya seperti ini, kita bisa filter nih yang kita mau ambil apa. Nah, kita lihat di sini email address-nya, your password-nya apa.
Di Wireshark ini nanti bisa nangkep tuh username dan passwordnya. Kita capture, kita stop. Setelah kita stop, kita masuk ke Windows R sebagai command prompt-nya. Kemudian kita akan muncul di situ wireless LAN-nya, nomor IP address-nya dia berapa. Kemudian tujuan wireless LAN-nya itu berapa. Kemudian kita cek alamat IP pada .tk-nya itu kira-kira alamatnya berapa. Ping spasi my.tk, alamatnya kelihatan di situ. Nah, IP-nya kelihatan, tujuannya kelihatan, kemudian kita capture di Wireshark. Nah, kita capture IP distance sekian, kemudian tekan enter. Nah, akan muncul di situ IP-nya. Ketika muncul IP-nya, paketnya banyak banget tuh. Setelah paketnya banyak, kita akan filter. Yang mau kita filter adalah, kita mark di situ, as filter. Yang kita mau ambil adalah protokol HTTP. Nah, ketika protokol HTTP, kita pilih HTTP, kemudian tekan enter di situ HTTP. Nah, ketika HTTP muncul, dia akan melihat tuh, maka di situ akan muncul login HTTP host my. Nah, ketika login muncul, maka di sini akan lihatan tuh. Kita bisa lakukan sniffing ya. Sniffing itu adalah coba mengendus passwordnya apa nih, username-nya apa. Kita pilih yang namanya POS CGI ya. POS CGI ini adalah untuk melihat tuh dia ngirim apa sih. ID emailnya sekian, ID passwordnya sekian. Biasanya ini sudah dienkripsi. Ketika sudah dienkripsi, maka setelah data dienkripsi kita bisa dekripsi ulang. Artinya apa? Di internet itu sebenarnya nggak ada yang 100% aman. Ketika nggak aman, maka berhati-hatilah menggunakan internet. Sehingga Anda tidak akan disalahgunakan. Seperti itu. Nah, itu ya gambaran terhadap Wireshark misalnya seperti itu. Oke, nah itu ada yang ingin ditanyakan kira-kira sampai situ berkaitan dengan MAC address, kemudian Ethernet. Sebelum saya coba masuk ke praktek untuk kita masuk ke paket tracer. Silakan, ada yang mau ditanyakan nggak? William? Evander? Tidak ada Pak, sudah jelas. Jelas ya? Tapi Wireshark udah coba ini, Vivi, atau di-download di komputer buat deteksi itu. Karena itu salah satu juga aplikasi yang bisa kita download tuh, Vi. Belum Pak. Coba yang lain ada yang coba bisa download Wireshark, mungkin bisa coba sharing gimana menggunakan paket tracernya, menggunakan Wireshark di komputernya. Atau ada yang minat untuk melakukan hacking gitu loh. Nathanael, Felix, Luis, yang lain boleh merespon? Halo? Oke, ada yang udah coba praktekin di HCP router, boleh bantu share. Nanti kita coba lihat bareng-bareng kira-kira yang kurangnya di mana. Silakan. Ada yang sudah mengerjakan, boleh di share screen. Biar kita arahin sama-sama. Mana nih yang sudah bikin? Dari tugas praktek yang saya coba kirimkan tadi. Hubert sudah bikin, Hubert? Udah, Sir. Tak, coba aku share ya. Oke, coba di-share. Di-share. Kita coba lihat yang bikin. Kita coba lihat bagaimana membuat DHCP pada router ya. Supaya sukses terhadap konfigurasinya. Maksudnya gimana ya? Sebentar. Oh, itu semua aja. Muncul nggak, Sir? Ya. Oke. Coba cek di routernya. Masuk ke config. Oke, alamat fast Ethernetnya boleh diklik, fast Ethernet 0.
Itu 10.10.1.1 2550. Oke, fast Ethernet 01-nya 192.168.1.1. Oke. Si PC-nya udah dapat IP belum, Bert? CPC itu apa ya, Sir? PC yang bawah, PC 0, PC 1. Kalau PC 1, pastikan dia dikasih statik aja. PC 0. Oh, PC 0 PC statik. 0 kasih statik aja. 10.10.1.1, 1.2. 10.10.10.1, sorry, 10.10.1.2, bukan 0 itu. Ya, itu 1.2. Kemudian tab. Nah, oke, default gateway-nya 10.1.10.10.1.1. 10 titik Ngikutin yang di router, ngikutin yang di Iya. router. 10.1.1. Ya. Oke, itu dulu. Kemudian masuk ke router sekarang, masuk ke router lagi. Ini dari router. Oke. Setelah masuk di router, pilih di routernya itu command line. Command line-nya diklik aja. Command line. Ya. CLI, Ini Sir, CLI. command line. Oh, CLI. CLI-nya diklik. Command line. Oke. Udah saya klik. Oke, sebentar. Oke, kalau sudah diklik, itu posisinya masuk ke itu dulu. Hubert masuk ke interface fast Ethernet 01. Oh iya, ini. 01 ya. Pak, saya mau nanya dong, Pak. Boleh sih. Tadi IP address untuk PC-nya berapa ya, Pak? Sorry. Kalau yang PC yang di sebelah mana itu? Yang 0 ya, PC 0 ya? Iya, Pak. PC 0 itu 10.10.1.2. Tapi kalau yang sebelahnya, saya ingin coba buat itu menjadi IP-nya itu DHCP. Kalau yang sebelah statik, yang satu DHCP. Saya ingin coba memastikan bikin IP yang sebelahnya itu DHCP, artinya Anda dapat otomatis lah, intinya gitu. Maka caranya adalah masuk dulu di routernya secara command line. Gimana ngebesarinnya saya ya, supaya tampilannya agak besar di layar saya. Full ini gimana nih? Oke, itu udah interface fast Ethernet 01 udah ya? Udah. Kalau sudah, coba masukkan IP DHCP pool A. IP DHCP pool A, spasi A. Oke. Enter. Udah, berubah kan DHCP config ya? Iya. Nah, itu kemudian default router, klik aja Deva, kemudian tab Deva. Pakai tab. Nah, udah keluar kan? 192.168.1.1. Oke. Kemudian enter. Kemudian masuk ke network. Klik network net.
Network, net, spasi. net. Udah. Network satu aja. Network spasi. Network spasi 192.168.1.1. 192.168.1.1. Udah. 255.255.255.0. Itu digabung, Sir. Spasi, kayak spasi. Oh, 255.2 255.0.0. 255.255.255.0. Jadi 255-nya 3 kali ya. Oke. Enter. Kemudian N. END dong. END. END aja. Bentar Udah. lagi. Enter. Udah, enter lagi. Oke. Kemudian kalau menyimpan namanya WR. Write. Ini sampai minggu depan lagi nih kita ya. Online. Nggak maksimal nih Iya. saya nih. WR terus udah. Enter. Oke, sekarang ambil dari jalur PC. Jalur PC-nya Di diklik. close aja, Sir. Di close aja. Di minimize saja, boleh di close, boleh di minimize. Minimize aja. Oke, PC-nya ditarik. Kemudian desktop. Desktop. IP configuration. Configuration. DHCP. DHCP. Belum berhasil. Belum berhasil. Berarti DHCP-nya belum berhasil itu si file itu kalau kayak gitu. Bentar lagi sekali lagi. Masih. Statik lagi, balik lagi statik. Statik. Terus Ya. DHCP lagi. Ya. Belum, berarti masih belum berhasil. Coba balik lagi ke router. Di command line-nya. Agak dibesarin bisa nggak, Hubert? Sabar, saya lupa cara nge-zoom itu gimana ya? Iya, kalau di sini agak sulit nih ngebesarinnya. Saya juga. Oh iya. Tampilan ketulisannya itu default root. Sebenarnya perintahnya nggak banyak ya. Bentar, saya coba lihat. Ini gede banget ya. Hah? Oh iya, boleh. Kayaknya. Ya udah, cukup segitu. Coba enable default config fast ethernetnya 01. Coba ini lagi config terminal. Config terminal. Ya, masuk ke config terminal lagi. Config terminal. Sendiri ini kegedean. Oke, ini kan udah awal terminal. Ya, balik lagi masuk ke awal kayak tadi lagi config terminal dari awal. Gak apa-apa. Klik celi lagi config terminal, klik di situ. Configuration terminal, klik di celinya. Kemudian ketik configure, config terminal. Tab aja, tab. Terminal. Tab langsung. Okay. Ya, tab, enter. Udah, enter. Oke, jadi di config terminal sebenarnya kita bisa langsung bikin sih. Coba saya mau bikin pakai yang model kayak gitu aja. IP DHCP, klik lagi coba IP DHCP. IP DHCP. Klik lagi di bawahnya IP DHCP pool. IP DHCP pool. Poolnya pool B coba. B. Ya, enter. Oke, coba bikin default router. Sama kayak tadi default router. Deva 192.168.1.1. 192.168.1.1. Enter. Kemudian networknya. Network. 192.168.1.1.
Netmasknya 255.255.0. Netmask itu perlu tulis lagi nggak, Sir? Atau Belum, langsung belum. angkanya aja? Oh, Belum. Netmask gini. Iya, enggak, angkanya aja, sorry. Jadi Oh, angkanya berarti aja. spasi langsung 255. Ya, betul. Oh, enter. Coba dicek di itu. Di mana? Di klien bisa narik nggak dia? Klien di sininya, Ya di di PC-nya. HCP-nya bukti nggak? Ini belum di-enter, Sir. Enter dulu atau nggak? Nggak usah. Ntar boleh nggak apa-apa. Ini buka lagi. Masih fail ya HCP-nya. Masih failed ya? Oke, masih failed. Sebentar. Sebentar. Sekarang saya nulis nggak sih ini? 168. Jangan-jangan saya gagal typo. Oh, dapat, Sir. Iya, saya typo, Sir. Maaf. Bisa? Bisa. Saya typo tadi di routernya. Angkanya hilang satu. Oh. Nah, itu berarti kan sukses. Nah, Ya. berarti kalau udah sukses, coba saya mau explore lagi nambahin nih. Siapa? Iya, Vivi, gimana, Vi? Pak, saya belum nangkep, Pak. Kayak dijelasin boleh nggak? Soalnya agak pusing. Iya, tampilannya begini deh. Agak dibesarin aja. Sebenarnya perintahnya nggak banyak ya. Coba. Default router 192.168.1.1. Ditaruh di notepad aja kali ya. Siapa? Hubert ya. Nanti di-share Ini. Hubert. Ditaruh di notepad, kamu ini lagi IP DHCP-nya. Udah, hanya 3 baris aja kok. Hubert taruh di notepad, kemudian disebarin di itu, di buat bikin DHCP-nya kayak gitu. Nah, saya pengen ke teman-teman bisa buat DHCP formatnya kayak gitu. Nah, kemudian coba ditambahkan apa? Di kliennya, misalkan kliennya tidak hanya satu gitu. Itu kamu copy ke notepad dulu aja, Hubert, nggak apa-apa. Nanti kirim ke teman-teman di grup supaya mereka bisa nyontohin bikin default routernya melalui router tuh seperti ini gitu. Ya. Nah, saya Kalau bisa pengen dari atas ke bawah ya, Bang. kamu coba tambahin, kliennya itu kan cuma satu. Sekarang di router tambahin switch coba. Hubert. Berarti ntar saya minimize ntar. Ini tambahin switch. Switch di mana ya, Nix? Switch-nya tuh di mana? Saya bingung kalau bedain. Switch itu di... Kamu kabelnya dilepas dulu. Ini kabel lepas dulu. Kabel dilepas dulu, nggak apa-apa. Disilang aja. Lepas. Nah, dari situ klik. Oke, tambahin switch. Klik dulu di bawah. Switch. Nah, itu switch ya. Tambahin situ. Yang 2950 aja, oke. Kemudian tarik kabel dari router. Tarik kabel dari router ke switch, oke. Lepas aja, bebas. Kemudian PC-nya ditambahin 3 lah. PC tambahin 3. Nah, teman-teman yang di grup itu, yang dikasih screenshot sama Hubert itu IP DHCP fullback, kemudian default router 192.168 sampai dengan networknya. Udah sampai situ aja sih. Oke, sekarang tarik kabel jaringannya, Bert, dari klien ke switch. Kemudian
pastikan semuanya bisa dapat DHCP. Terutama yang 2 yang baru ditambahin. Coba dicek kira-kira yang itu sih tadi udah ya, udah DHCP sukses nggak? Switch-nya nggak usah ditak-atik ya, Sir, ya? Nggak Switch-nya usah, cuma diem doang gitu ya? nggak berhasil lagi tuh, ngilang lagi. Coba klik lagi static. Coba static. Error lagi. Nah, dapat. Sukses. Udah. Ya, nggak apa-apa, memang begitu, kadang nggak langsung timbul. Oh, Coba sekarang PC yang berikutnya. Itu 1-2, ini harusnya dapat 1-3 dia. DHCP klik. lupa klik. 1-3. Sukses ya. Terus terakhir yang 4. Sukses. Nah, sekarang buat ngujinya dari klien PC 0 ke PC 1, PC 3 sama PC 4, coba pastikan itu bisa sukses di bawahnya. Ambil gambar surat saja. Ya, PDU, klik di situ, tempel situ. File. Oke, sekali lagi. Sukses. Nah, sekarang PC 0 ke PC 3. Biasanya sama, file dulu. Fail. Duanya baru dia sukses. Oke. Sukses. Sekarang ke PC 0, PC 4. Nah, itu gambarannya kalau manggil dia awalnya biasanya begitu. Nah, Sukses. Nah, berarti kan jaringannya yang satu statis dari PC 0, kemudian yang satunya adalah DHCP. DHCP-nya menggunakan router, kemudian dari klien itu bisa dapat IP otomatis dari si router. Nah, itu bisa kita panggil dan kita bisa koneksikan dan itu sukses. Nah, itu praktikum kita yang hari ini. Paling tidak yang contoh ini bisa jadi gambaran. Jadi kalau dikasih contoh seperti ini bisa Anda explore. Oh, soalnya cuma kliennya 1, tambahin deh 2, tambahin 3, pakai apa? Pakai switch gitu loh. Jadi boleh boleh istilahnya tidak mirip seperti yang ada di contoh lah soal, tapi bisa ditambahkan karena itu yang lebih sederhana aja. Nah, sebenarnya yang latihan 2 ada tuh tentang wireless ya. Wireless sih gampang lah ya. Contoh wireless itu di komputer itu sebenarnya kita sering pakai konfigurasi. Cuman kalau di sini kira-kira gambarannya seperti apa ya? Tinggal ditambahin aja nih kalau mau wireless nih. Kan ada konfigurasi wireless tuh ya. Boleh dibuka soalnya nggak si Hubert? Soalnya yang bawah apa? Nah, itu kan jaringan pakai access point ya. Oke, Hubert. Berarti tambahin lagi dari switch. Kita ngikutin dari situ. Tambahin lagi dari switch. Dari switch ini ya ke access point. Kasih dulu access point-nya, ditarik dulu access point-nya. Access point itu di Access point ada di situ, klik lagi di dia ada di nomor 4. Oh, ini. Nah, itu diklik APPT, klik APPT. Access point pakai cursor. Oke, taruh di situ, tarik kabelnya dari switch ke access point. Switch ke access point. Oke, kemudian tarik laptop, pasang laptop aja. Tambahin laptop 3 atau 4. Ya. Oke, akses point-nya kita boleh kasih judul dulu akses point-nya, klik akses point. Klik access point. Kemudian config. Config. Pilih portnya. On port satunya. Oke, port satunya SSID-nya diganti. SSID-nya diganti. Jangan default bikin tulisan Jarcom.
Cukup. Oke, kemudian pilih WEP PSK-nya. WEPS EWP Ya, itu ini. ditambahin klik. Oke, passwordnya kita tambahin 1 sampai 5 misalnya. 1 2 3 4 5. Udah cukup itu. Udah kemudian selesai. Udah silang aja. Silang. Oke, kemudian ada yang salah? Pass price should be Oh, minimum minimum 8 8. ya? Hah? Iya berarti 8. Passwordnya 8 berarti. Ya, dia minta sampai 8. 1 sampai 8 lah, 8 karakter. Oke. Sip. Udah. Udah. Udah klik laptop. Klik laptopnya dulu. Laptop. Matikan dulu powernya. Powernya Matikan di power di sebelah. mana? Mau matikannya dekat kabel itu yang ada tombol kuning. Tombol kuning. Nah, ya, itu di atas kuning. Nah, itu Ini matikan. Ya, itu power. bisa diklik bro. Bisa. Hmm? Itu bisa diklik. Diklik aja di powernya sampai dia mati Udah sir. kuningnya. Udah? Udah. Udah. Nah, itu gambar tulisan LAN card-nya, kamu angkat, kamu tarik LAN card. Ini. Bukan, sebelahnya. Sebelah kanan. Ini ya. Ya, itu kamu klik, kemudian kamu drag keluar di tulisan ini. Ke kiri. Nah, Sini. udah taruh di situ, sip. Oke, kemudian gambar bullet wireless yang di sini, yang di bawah, itu kamu naikin ke atas. Karena itu buat wirelessnya, portnya kita ganti. Yang Bullet bawah, wireless tuh yang paling bawah. Paling bawah yang mana? gambar bawah, di samping bawah komputer. Ini. Nah, itu kamu naikin ke atas. Di drag Sini. naikin ke atas, dah kamu nyalain. Nyalain lagi komputernya. Oh. Oke. Nah, itu dia wirelessnya nanti nyala dia. Terus klik naikin lagi gambar komputernya, masuk ke itu. Tuh, naikin ke ini desktop. Di stop. Masuk ke PC wireless. PC wireless. Kiri. Oh ini nih. Oke, kemudian pilih connect. Refresh. Ah, itu ada Jarkom. Klik Jarkom tuh. Hilang. Oh ini. Nah, klik Jarkom. Connect. Masukkan passwordnya 1 sampai 8. Oke, connect. Dah. Nyambung nggak deh? Cara tahu dia connect dari mana, Sir? Cara Itu tahu. disilang aja. Disilang, terus nanti akan gambar wirelessnya muncul. Nah, itu muncul tuh. Oh, ininya. Kemudian, ntar lo, IP address-nya dicek dulu. IP address-nya dapat nggak dia? IP configuration, nah IP address-nya langsung dapat itu 15 DHCP. Udah nyambung lewat access point, langsung dapat di IP address-nya. Keren ya? Saya masih bingung, Sir, yang di awal-awal tadi. Kenapa yang di PC pertama ini harus static? Kenapa nggak boleh DHCP? Ya, karena dalam satu router memungkinkan aja kita kasih dua-duanya DHCP. Cuman saya pengen membedakan, yang ini statik, yang lainnya saya bikin DHCP, begitu loh. Intinya di situ aja. Oh, saya kira ini jadi pusatnya. Enggak ya? Berarti memang Enggak. pusatnya dari router yang command line tadi ya? Gitu. Nah, itu buat klien yang lain pakai wireless, karena materinya yang keduanya tentang wireless, bisa tinggal dikonfig sama kayak tadi. Matikan komputernya, LAN card-nya dicabut, karena itu posisi lagi nyala. Pasang si wireless-nya. Aktifkan, nyalakan, kemudian panggil si desktop-nya, masuk ke PC wireless, panggil dikoneksikan wireless-nya, kemudian masuk ke refresh buat koneksi, masuk ke, dia langsung dapat IP address dia, connect 1 sampai 8. Oke, connect, IP-nya langsung dapat. Terus coba di ping deh ke dari mana? Langsung dapat nomor 6 kan dia. Iya. IP-nya langsung dapat ya, kalau dari access point itu langsung. Makanya kamu kalau misalkan access point lewat dari mana, pasti IP-nya langsung ngikut gitu ya, si klien. Nah, Hubert tinggal sekarang testing dari statik ke jalur si access point nyambung nggak gitu. Ping aja lagi.
ini ke laptop. Sekalinya. Fail. Biasanya sekali fail. Nah, sukses, Nah. sukses, sukses. Udah, itu aja. Gimana yang lain? Wah. Ya. Sukses. Oke, gimana hari ini? Cukup ya? Sir, kalau laptopnya ini kan nyala, Sir. Kalau kita edit-edit pas dia lagi nyala, apa yang terjadi, Sir? Dicabut itu. Ya ngambek Lagi dia. nyala. Coba aja. Coba, Sir. Coba ditarik. Oh, oh gitu dong. Iya, modulnya nggak boleh diambil kalau lagi nyala. Kayak komputer hidup kamu copotin perangkatnya itu pasti dia nggak boleh. Kita bisa ngambil modul dari luar sini nggak, Sir? Kayak kita masukin dulu, bisa ya? Bisa. Kita mau tambah-tambahin apapun bisa. Cuman kan itu tergantung device apa yang mau diambil gitu kan. Ada Oh, mikrofon ditambahin, ada mic. Ya itu device-device yang kebutuhan komputer gitu loh. Gitu. Selama dia cocok ya intinya gitu. Oke, ada yang lain Hubert? udah sih, Sir. Berarti Baik. intinya kalau mau jaringan ini tinggal di router, command line. Ya. Tadi kan Nanti kita hilang. main yang dasarnya lagi itu baru config si DHCP. Nanti banyak lagi konfigurasi di router untuk bisa saling menghubungkan antara satu host dengan host yang lainnya. Seperti itu. Teman-teman yang lain ada yang ditanyakan nggak? Oke, Kathleen. Pak, Gimana mau Kathleen? bertanya, berarti untuk tugasnya kita tetap ikutin yang sesuai soal atau yang kayak tadi yang satunya DHCP, yang satu statik, Pak? Ya, satu DHCP, satu statik. Oke, ya. Kasih, Pak. Ya, jadi sesuaiin aja yang kayak tadi. Terus buat wirelessnya bisa ngikutin, ngembangin format yang kayak punya Hubert tadi. Jadi udah langsung tuh. Jadi ada wireless juga di situ. Oke. Kasih, Pak. Oke, Kathleen. Yang lain gimana? Oke, kalau nggak ada, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa via grup. Apa yang belum jelas bisa ditanyakan di situ. Nanti saya akan coba kasih arahan. Ini karena kondisi nanti kita coba ketemu lagi di lab supaya bisa lebih banyak untuk menggunakan dan memanfaatkan yang ada. Baik, terima kasih sore hari ini atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan. Selamat beristirahat kembali. Selamat sore. Gitu, Sir.